Hai Teknosa, balik lagi Stepian di sini. Hari ini di video kali ini gue mau sedikit sharing soal pembelian gue terhadap sebuah smartphone yang kebetulan ini adalah flagship killer dari Samsung Indonesia. Ini adalah Samsung Galaxy S21 FE 5G. Ini adalah smartphone flagship killer atau fan edition dari lini S21 series yang dirilis di tahun 2022 kemarin. Mungkin teman-teman masih ingat sama hype-nya S20 FE yang Snapdragon sampai hari ini masih dicari orang. Kayaknya menarik juga kalau kita bahas si S21 FE di 2023, apalagi harganya udah mulai turun, baik yang harga baru maupun yang harga second. Kebetulan saya belinya ini second hand di Tokopedia dengan varian yang RAM 8GB, internal storage 256GB, harganya di 7 juta lebih sedikit. Dan beruntungnya walaupun ini kan mini pack ya, jadi dia nggak disertai atau nggak dapet charger dari paket pembeliannya. Katanya sellernya sih ini beli dari baru dapat free Samsung Power Delivery fast charging yang 25 watt. Jadi kita bisa langsung pakai, nggak perlu beli charger lagi. Nanti kita sekalian tes fast chargingnya seperti apa. Oke, ini tampilan dari Galaxy S21 FE. Ini sebenarnya cukup menarik loh smartphone-nya, karena dia punya spek yang mirip sama S21 reguler, tapi ada beberapa yang disunat aja. Langsung aja kita mulai unboxing ya, karena ini tadi udah di unboxing dari box, dari kardusnya. Tentu aja ini udah nggak segel ya, karena ini second hand. Kita sekalian lihat isinya kayak gimana. Oke, nah ini second hand, si sellernya udah nyopot stikernya ya. Jadi ini ada smartphone-nya. Oke, saya beli yang varian warna putih ya. Nanti kita buka dulu. Isinya ya begini, yang versi-versi hemat ala-ala Apple. Isinya cuman SIM ejector tools, terus di sini pasti ya kartu garansi ya. Kartu garansi dan apa nih, manual book. Ini masih ada garansinya ya, dari seller katanya garansi sampai bulan 5. Dan terakhir kabel charger. Nah kalau di Samsung chargernya enak nih, dia C2C ya, tuh kabelnya C2C, bukan C2E atau E2C ya. Jadi ini kelengkapannya kayak gini doang, jadi memang nggak banyak experience kalau Samsung yang S21 FE ke atas ya. Sama di S22 juga sama. Kita coba rapihin dulu untuk kardusnya, nanti kita cek-cek lagi. Kita buka dulu ini isinya, sekarang kita cek fisik. Katanya sih fisiknya bisa dibilang mulus lah, walaupun barang second hand ya, karena garansinya juga masih ada. Ini warna putihnya saya suka karena ini netral, dia ada warnanya, ada banyak, ada hitam, ada olive, ada pink juga deh kalau nggak salah. Untuk tampilan sepintas ya, ini kayaknya ya baret-baret pemakaian aja. Ini ada baret tapi kelihatan nggak di kamera ya? Ya ada baret tapi nggak terlalu kelihatan lah, nggak terlalu big deal. Oke, ini untuk modul kameranya 3 ya. Ini lensanya menarik nih. Kamera utama dan ultrawide-nya 12 megapiksel, ada OIS, terus dia punya lensa tele. Ini tele 3 kali zoom. Oke, untuk finishing frame-nya ini metal ya, karena ini dingin nih. Ini ruangan ber-AC, ini dingin, terasa kok dingin. Tapi back covernya ini karena fan edition ini disunat, jadi ini tuh materialnya plastik, tapi ya sosol lah, bagus banget enggak, jelek banget juga enggak ya. Di bagian bawahnya ada stereo speaker dan USB Type C. Terus ini juga nggak ada internal storage ya, jadi dual SIM card 5G. Udah mendukung 5G N40. Di bagian atas polos kayak gini. Jadi nggak banyak kita bahas, tapi secara fisik smartphone-nya layak jual dan layak pakai. Di harganya ini cukup murah banget mungkin enggak, tapi mahal banget juga enggak. Ini harganya so-so lah. Tuh, kok enak ya? Ini dipegang teman-teman, cukup ini loh, apa? Cukup kecil ya, nggak terlalu gede juga. Kalau kita bandingin sama tuh, ya gedean Xiaomi 12T sedikit sih. Oke, untuk bagian belakangnya seperti ini. Ini udah NFC dan punya IP rating 68 ya. Flagship sejati nih. Oh, cetakan tangannya banyak ya. Layarnya udah pakai screen guard kayaknya. Iya, ini sudah pakai screen guard. Kalau aslinya sih mungkin enggak ya. Cuma saya nggak dikasih case. Oke, ini dia tampilan layarnya. Saya akan nyalain dan kita akan setup sekalian. Mungkin saya langsung pindahin aja beberapa file di Galaxy A52s yang udah saya jual. Kita lihat
bagaimana sih Galaxy S21 FE. Yuk kita mulai ya. Oke, jadi ini dia si Galaxy S21 FE. Ini saya udah masukin akun Google, udah install aplikasi macam-macam, dan udah daftarin juga sidik jari. Jadi sidik jarinya ini in-display fingerprint scanner ya, sudah di dalam layar, dan ini responsif banget. Ya, ini responsif banget. Teman-teman bisa lihat di sini layarnya keren. Ini bezelnya tuh simetris ya, atas bawah kiri kanannya itu simetris. Ini simetris sih. Jadi ya ini flagship level lah untuk layarnya. Ini pakai Full HD Dynamic AMOLED 2X dengan 120 Hz di sini. Saya udah cek-cek juga tadi, layarnya juga nggak ada masalah sih, nggak ada shadow, green screen dan segala macam. Ini layarnya aman, 120 Hz, terus smooth juga. Dia pakai Corning Gorilla Glass Victus, dan sekali lagi bezelnya saya suka karena bezel atas bawah kiri kanannya simetris. Mungkin di bagian bawahnya agak sedikit tebal karena ada frame aja di sini. Tapi ini so far enak dilihat dan flagship level lah ya untuk layarnya. Tuh layarnya, teman-teman bisa lihat sini tajam ya. Ini Dynamic AMOLED 2X-nya Samsung. Ini tier flagship level loh. Udah wireless charging, terus kameranya tele, ada OIS-nya juga, terus IP rating, wireless charging, NFC, semuanya lengkap nih. Tinggal permasalahannya Exynos 2100 di smartphone ini apakah gampang panas, bisa main game nggak di 2023? Itu kan yang sering dikeluhin beberapa orang. Itu juga salah satu alasan kenapa saya beli, karena saya pengen buktiin. Kebetulan memang sebenarnya waktu di awal rilis naksir, cuma harganya belum terjangkau ya, karena hampir 10 juta. Ini sekarang barunya mungkin 8 juta lebih sedikit lah ya, udah mulai turun. Dan ini enak untuk di tangan saya, kecil loh, tapi ini bisa rapet. Ini layarnya juga kecil ya, ini kalau nggak salah 6,7 atau 6,6 inci. Sekarang kita akan coba dulu untuk yang penting-penting kayak AnTuTu benchmark ya. Skor AnTuTu benchmarknya adalah nih 710.000 poin. Buat yang tanya, ini kelasnya Exynos 2100 itu kelasnya di Snapdragon 888 yang sama-sama emang terkenal gampang panas dan stability-nya kurang. Tapi nanti kita akan coba di beberapa game karena ini cuman video impresi unboxingnya aja. Untuk kameranya juga nanti akan saya taruh beberapa hasil kamera dan videonya di slideshow berikutnya. Terus di sini kita akan lihat apalagi ya, mungkin internal storage. Dan ya ini tadi saya udah cek di software update, ini jalan di Android 13 ya. Ini dia jalan di Android 13 dengan One UI 5.0, salah satu UI terbaik Android saat ini. Udah di Android 13 dan dia tuh masih ada 2 update software lagi nanti sampai di Android 15. Jadi kalau dibeli untuk tahun ini aja sih ini masih aman banget, masih aman sampai 2025 harusnya. Ya, 2025. Oke, segini aja dulu video impresi saya soal Samsung Galaxy S21 FE. Untuk hasil videonya bisa dilihat di slide berikut ini. Untuk video review lengkapnya mungkin perlu sedikit waktu untuk saya uji pakai, dan kalau teman-teman berminat mungkin jangan lupa subscribe karena kemungkinan saya akan mencoba versuskan dengan Xiaomi 12T yang harganya jauh lebih murah ya. Ini kalau nggak salah 6 jutaan, ini barunya di 8 juta. Jadi ada selisih 2 juta. Apakah pilih mana nih? Ini all-rounded flagship killer, ini flagship killer yang lebih fokus ke game. Kita lihat. Oke? Makasih buat yang udah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe video ini untuk bisa nonton video-video berikutnya. Dan yang mau tanya-tanya soal Galaxy S21 FE, monggo tulis komen kalian di bawah. Sekian dan terima kasih, Hai Teng Muza, pamit.
salah satu yang cukup menarik di Galaxy S21 FE adalah kemampuan pindah-pindah lensa di frame rate 30 fps nya ya. Jadi 4K 30 fps, ini saya 4K 30 fps handheld aja dan hasilnya stabil. Terus kita bisa ganti ke lensa kamera depan dan kamera belakang kayak gini. Nah, ini kamera belakang, hasilnya smooth 4K 30 fps. Terus bisa pindah lagi ke kamera depan ya. Salah satu kelebihan Galaxy S21 FE kalau diadu sama kompetitornya.